Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran KN1 kelas 8. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mengingatkan kembali pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang hubungan NU dan Aswaja. Masih ingat? Iya. Kemarin kita membahas tentang bidang aspek keilmuan Aswaja, kemudian karakteristik warga NU, dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh yang diikuti oleh NU. Pada kesempatan kali ini, kita nanti akan membahas tentang gerakan yang bertentangan dengan Aswaja. Sebelum kita membahas gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Aswaja, coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang terlihat oleh kalian? Di situ ada keterangan ledakan bom bunuh diri di Surabaya. Kalau kalian perhatikan kata-kata itu ada kata-kata bunuh diri. Kemudian apa yang kalian pikirkan tentang bunuh diri? Apakah Islam itu memang mengajarkan untuk bunuh diri? Apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Selanjutnya coba kalian perhatikan gambar yang ini. Itu adalah bom di beberapa gereja di Surabaya. Mengapa harus gereja yang dibom? Apakah umat Islam juga mengajarkan itu? Padahal umat Islam itu kan mengajarkan tentang bagaimana saling menghormati dengan agama lain. Bahkan Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu juga yang ada di dalam Islam. Jadi selalu menghargai sesama. Jika itu ada gereja kok dibom, siapa pelakunya? Sekarang berita yang ini coba dilihat. Itu ada bom bunuh diri guncang Polrestabes Medan. Itu ada kata-kata bunuh diri kembali seperti tadi. Apakah itu benar-benar pelakunya itu orang Islam? Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kira-kira dalam pikiran kalian itu bagaimana? Apakah memang Islam itu mengajarkan seperti itu? Yang terakhir, ini ada satu keluarga pelaku bom 3 gereja. Ini berarti ada hubungannya tadi dengan pengeboman gereja itu ya. Menurut kalian itu bagaimana? Ketika orang melakukan pengeboman, itu berdosa tidak? Padahal ketika aksi bom itu terjadi, yang dirugikan kan tidak hanya bangunan atau tempat-tempat sekitar, tapi juga di sana ada manusia. Ketika ada manusia yang menjadi korban, kira-kira mereka itu berdosa tidak melakukan hal itu? Dari peristiwa atau berita yang Bumis perlihatkan tadi, itu ternyata adalah aksi kekerasan dari paham atau gerakan yang bertentangan dengan Aswaja. Jadi mereka itu melakukan hal-hal seperti itu. Pemahaman Islam secara dangkal dan sempit bisa menjadi penyebab terjadinya sikap ekstrim dan melampaui batas. Padahal Al-Quran sendiri tidak mengajarkan sedikit pun sikap yang di luar batas kewajaran manusia. Menanggapi berita atau peristiwa itu tadi, PBNU juga angkat bicara. Di sini ada Sekretaris PBNU Bapak Helmi Faisal Zaini. Beliau merespon tadi peristiwa tentang bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Beliau mengatakan bahwa bom bunuh diri itu bukan jihad. Ternyata orang yang melakukan bom bunuh diri itu menganggapnya kalau bom bunuh diri itu adalah jihad. Jihadnya bagaimana? Mereka memerangi kejahatan, memerangi yang akan mengancam agama Islam, itu menurut mereka. Kemudian ada lagi, NU juga berpendapat bom bunuh diri itu tidak dibenarkan dalam Islam.
Menurut Ketua Umum PBNU, Bapak Kiai Haji Said Agil Siroj, beliau mengecam keras aksi bom bunuh diri. Kenapa seperti itu? Ya karena itu tidak dibenarkan dalam Islam. Islam tidak mengajarkan adanya bunuh diri. Bunuh diri itu selain merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Berarti juga membunuh orang lain. Kalau membunuh orang lain, berarti dosa. Meskipun kata mereka itu jihad, tapi tidak menurut NU. PBNU juga berpendapat, bom bunuh diri dan terorisme adalah bentuk pemahaman agama yang sesat. Itu menurut Kiai Haji Said Agil Siroj dan sekretarisnya. Ketika jumpa pers, beliau mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah pemahaman agama yang sesat. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pemahaman Islam secara dangkal dan sempit itu yang menjadi penyebabnya. Jadi mereka itu belajar Islam itu belum sampai mendalam, istilahnya seperti itu. Kemudian Ketua PBNU juga tanggapi dari aksi bom tadi ya di Medan itu, radikalisme itu adalah penyakit. Yang namanya penyakit, kalau obatnya tidak sesuai, obatnya tidak tepat, berarti tidak akan disembuhkan dan sulit disembuhkan. Jadi ini anak-anak, ini sekilas jadi pengantarnya Bumis tentang gerakan yang bertentangan dengan Aswaja. Jadi ini contoh-contohnya itu seperti itu. Jadi ada kegiatan radikalisme ekstrim, kegiatan ekstrim yang melampaui batas. Jadi setidaknya kalian itu tahu gambarannya dulu. Oh, ini yang akan kita pelajari nanti. Nah, sekarang nanti kita akan membahas yang paling inti. Sekarang kita menuju ke inti pelajaran, yaitu gerakan yang bertentangan dengan Aswaja. Gerakan yang bertentangan dengan Aswaja itu mempunyai ciri khas. Ciri khasnya apa? Yaitu memiliki 3 sikap. 3 sikap yang menjadi ciri khas gerakan yang bertentangan dengan Aswaja. Apa saja 3 sikap itu? Yang pertama adalah gulu. Yang kedua, tatoruf. Dan yang terakhir, irhab. Kemudian apa pengertian gulu itu? Gulu adalah bentuk ekspresi manusia yang berlebihan dalam menanggapi persoalan hingga tercermin dalam sikap-sikap di luar batas norma dan kemanusiaan. Bisa kita contohkan tadi ada bom bunuh diri. Bom tadi adalah merugikan orang lain. Nah, itu berarti kan di luar batas norma dan kemanusiaan. Kemudian tatoruf. Tatoruf itu apa? Yaitu sikap yang berlebihan karena dorongan emosional yang berdampak pada empati berlebihan dan acuh keterlaluan dari masyarakat. Jadi ini dampaknya dia itu acuh dari masyarakat ya. Itu tatoruf. Kemudian yang terakhir adalah irhab. Irhab itu membenarkan kekerasan atas nama agama atau paham tertentu. Jadi apa yang dilakukan dia meskipun itu bertentangan dengan kemanusiaan, itu menurut mereka itu baik. Pendapat mereka seperti itu. Selanjutnya, macam-macam gerakan yang bertentangan dengan Aswaja. Jadi apa saja toh yang gerakan yang bertentangan dengan Aswaja? Yang pertama adalah paham Wahabi. Yang kedua, paham Ahmadiyah. Yang ketiga, paham Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu paham Wahabi. Paham Wahabi itu ajarannya bagaimana? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum ke sana, kita akan pelajari dulu tentang pendirinya. Siapa pendiri paham Wahabi? Pendirinya yaitu
Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali. Itu adalah pendiri paham Wahabi. Paham Wahabi itu juga sering disebut dengan Wahabiyah atau Salafi Wahabi. Itu sebutan dari paham Wahabi. Nah, paham Wahabi itu sebenarnya dari mana? Paham Wahabi itu adalah dari negeri Arab atau Hijaz. Sekarang ada pertanyaan. Mengapa paham Wahabi bisa berkembang di Hijaz atau Arab Saudi? Kenapa bisa seperti itu? Pada awalnya, paham Wahabi itu merangkul Raja Arab Saudi yang namanya Muhammad bin Saud. Beliau itu adalah penguasa pada saat itu, dan seperti gayung bersambut, penguasa atau Raja Arab itu pun mencari ulama yang sekiranya itu bisa menanamkan paham radikal dan ekstrim. Jadi untuk melenggangkan kekuasaan raja tersebut, raja itu harus mencari ulama yang bisa menanamkan paham radikal itu. Nah, ditemukannya lah paham Wahabi itu, dan akhirnya di negeri Hijaz atau Arab itu paham Wahabi berkembang. Kemudian para ulama di Indonesia itu khawatir karena paham Wahabi berkembang di Arab Saudi sana. Kemudian para ulama melalui Komite Hijaz itu mereka menemui Raja Abdul Aziz As-Saud dan meminta supaya masyarakat diberi kebebasan bermadhab, dan akhirnya itu berhasil. Jadi pada awalnya ketika paham Wahabi itu ada, kebebasan bermadhab itu tidak ada. Nah, para ulama di Indonesia itu tergerak hatinya, kenapa tidak boleh bermadhab? Dan terus nanti pengikut Aswaja itu bagaimana? Akhirnya mereka mempunyai inisiatif untuk menemui raja dan mengungkapkan apa keinginannya supaya masyarakat itu bisa bebas untuk bermadhab, dan mereka pun berhasil. Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa paham Wahabi itu adalah berkembang di negeri Hijaz atau Arab Saudi. Nah, kemudian bagaimana cara paham Wahabi itu masuk ke Nusantara atau masuk ke Indonesia? Jadi paham Wahabi tidak hanya di Arab sana, tapi ternyata juga sudah masuk di Indonesia. Caranya bagaimana? Yaitu melalui orang-orang Indonesia yang pernah belajar di Arab Saudi. Jadi mereka yang pulang belajar dari Arab Saudi kembali ke Indonesia mengajarkan ajaran-ajaran paham Wahabi itu kepada orang yang diajarkannya. Sedikit demi sedikit mereka mendoktrin dengan ajaran paham Wahabi tersebut. Nah, doktrinnya itu seperti apa? Di antaranya mengganti amalan-amalan rutin Aswaja. Kemudian menanamkan benih-benih permusuhan dan rasa sentimen pada para ulama Aswaja. Itu yang mereka doktrinkan kepada orang-orang yang diajar mereka. Dengan adanya seperti itu, para ulama juga khawatir. Makanya organisasi NU itu didirikan, yaitu untuk membentengi umat Islam di Nusantara supaya mereka tidak terpengaruh oleh paham Wahabi. Kita tadi sudah banyak membahas tentang paham Wahabi. Sekarang kita membahas tentang karakteristik paham Wahabi. Jadi dikatakan paham Wahabi itu jika bagaimana? Yang pertama, mengedepankan dalil nakli daripada dalil akli. Yang kedua, mengingkari ijma' dan menolak kias. Jadi mereka itu tidak menggunakan ijma' dan kias. Kemudian yang ketiga, tidak memperbolehkan taklid kepada ulama mujtahidin dan mengkufurkan kepada siapapun yang taklid kepada mereka. Jadi mereka itu hanya berdasar pada Al-Quran dan hadis, tidak mau mengikuti para ulama mujtahidin. Selanjutnya, memvonis kafir kepada orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Jelas ya?
Selanjutnya, melarang keras bertawasul kepada Allah melalui perantara para nabi, aulia, dan orang-orang soleh. Ini maksudnya bagaimana? Jadi mereka itu melarang ketika orang berziarah seperti ke Wali Songo dan kepada para aulia yang lain. Jadi mereka itu melarang berdoa bertawasul, melarang ziarah kubur. Tidak boleh menurut mereka. Yang terakhir adalah menuduh pengikut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan sebagai paham aswaja. Jadi kita ini yang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dianggap bukan sebagai paham aswaja. Itu adalah karakteristik atau ciri dari paham Wahabi. Sekarang organisasi di Indonesia yang mempunyai ciri seperti paham Wahabi itu diantaranya adalah ada Al-Qaeda, Taliban, Abu Sayyaf, dan ISIS. Mungkin dari beberapa itu pernah kalian dengar ya. Kalau yang kemarin sempat tenar itu kan ISIS. Nah, mungkin kalian juga pernah mendengarnya. Itu adalah termasuk paham-paham yang punya ciri seperti paham Wahabi. Jadi anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Dan Bu Miss mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semua. Terima kasih. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.